Salamun alaika, salamun alaiki, ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang santri, saya mang santri. Alhamdulillah. Teh santri, teh santri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ikhlasan fil ibadati sa'yan wa ja'ala al-imana fil maslahatil afradi wal jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri acara PHBI sekarang ini, yang terhormat jajaran pengurus santri-santriah Pondok Pesantren Salafiyah At-Taqwa Ciputri Cimindi Kota Cimahi, tempat kita tolong dan yang saya banggakan, Mang santri yang sararehat, teh santri yang darah semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada saat ini, pada situasi yang seperti ini, pada kondisi yang seperti ini, kita bisa bertatap muka kembali. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syukur, merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Maka itu alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila bersyukur ditambah nikmat, apabila kufur azabku berat, kata Allah. Nah, kira-kira saya ngambil ayat ini nih, kira-kira udah ada bayangan belum? Saya itu mau ngambil tema dengan judul apa? Syukur. Sandria. Betul dua-duanya, betul, jelas dan tepat. Betul, jelas dan tepat kesalahannya. Syukur. Insya Allah pada saat ini saya akan mengambil judul dengan tema yang simpel namun insya Allah padat dan jelas. Yakni dengan judul mari berhusnudzon, jangan bersuudzon. Tersulut dalam kitab Sunnah Sulamut Taufik dalam bab wajibatil qalbiyah, dari bab yang kewajiban hati yang salah satu diantaranya ialah husnudzon billah wa bihalqillah, yakni berhusnudzon kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu kepada orang yang beriman. Hai. Ijtanibu katsiran minadh ijtanibu katsiran minadh, jauhilah oleh kalian sekalian berburuk sangka. Ijtanibu itu adalah fi'il apa? Fi'il amr. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan, al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari kalimat perintah itu adalah untuk wajib. Jadi kita wajib untuk menjauhi berprasangka buruk. Kemudian wala tajassasu, dan jangan engkau mencari kesalahan teman-temanmu, kesalahan yang dilakukan oleh temanmu. Nah, wala tajassasu di sini lahnya apa? La nahiyah, bersifat nahi, larangan. Al aslu fil nahyi lil tahrim. Asal dari kepada kalimat larangan adalah untuk mengharamkan. Jadi kita diharamkan untuk mencari kesalahan teman-teman kita. Kita diharamkan untuk mencari keburukan teman-teman kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau menggunjing salah satu di antara kalian dengan yang lainnya. Menggunjing di sini ia adalah kita membicarakan sesuatu yang buruk, yang mana apabila orang yang dibicarakan tersebut mengetahui, maka ia akan sakit hati. Betul. Maka jauhilah berprasangka. Tersebut dalam kitab Mausu'ah Durosaniyah, di sana disebutkan bahwa suudzon itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama suudzon yang diperbolehkan. Kita boleh suudzon itu kepada orang-orang kafir yang udah pasti keburukannya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bersuudzon itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi musuh kita.
karena yang dengan musuh kita itu akan membahayakan bagi diri kita. Betul? Betul. Yang ketiga, suudzon yang diwajibkan itu adalah kita suudzon kepada perawi hadis. Perawi hadis yang seperti apa? Perawi hadis yang sudah dijarah. Yang dijarah itu sudah apa? Sudah diselidiki kecacatannya. Nah itu kita perlu wajib itu suudzon karena apa? Karena untuk kebutuhan syariat. Yang terakhir, diharamkan suudzon kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kita diharamkan bersuudzon kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul bagaimana? Iyyakum wa dhanna, jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perbuatan yang dusta. Kemudian Rasul pun bersabda kembali, Iyyakum wa dhanna, jauhilah oleh kalian sekalian berburuk sangka. Fa inna dhanna ya'khudul hasanati kama ta'khudun narul harara. Sesungguhnya berburuk sangka itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Sebagai apa? Sebagaimana api melahap kayu bakar. Kan gitu ya, kadang kita mah suka suudzon sama teman sendiri. Di pojok misalkan. Iya. Ada yang teman yang main HP nih di pojokan mojok gitu, langsung pikiran aneh-aneh. Wah, kayaknya ini lagi nonton film buat anak nih gitu. Lagi nonton film buat anak nih ya. Terus kemudian pas kita mau sholat Jumat kan suka ini ya, suka ngantri mandi. Terus yang di dalam kita lama, nah kita udah suudzon yang di luar. Wah, kayaknya ini. Janganlah kita bersuudzon. Termasuk kepada dosa kata Allah, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Ini lanjutan surat yang tadi, surat Al-Hujurat yang pertama yang saya sebutkan tadi awal. Jadi kita jauhi berburuk sangka supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa supaya jadi orang bertakwa? Karena innal jannata uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa innan nar, dan kemudian neraka, sesungguhnya neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang kafir. Seperti itu ya. Maka marilah kita sama-sama untuk menjauhi berburuk sangka itu kepada manusia, apalagi ke Allah. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu sesuai sama prasangka hambanya. Maksudnya apa? Allah tergantung apa yang kita rasakan oleh hati kita, bukan apa yang kita ucapkan lewat lisan kita. Allah nggak lihat apa yang kita kerjakan, Allah nggak lihat apa yang kita ucapkan, tapi Allah melihat apa yang kita rasakan. Terkadang hati kita itu dari akhirnya segala itu kencang, tapi hatinya labil. Hati kita, lisan kita ngatain, hasbi Allah, cukuplah Allah penolong bagiku. Kata hatinya, bener gitu. Lisannya bilang, cukuplah Allah penolong bagiku, la haula wala quwata illa billah. Hatinya bilang, tapi kan, jadi yang berbicara sampai Allah sama Allah sampai tembus ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita itu cuma berbisik, tapi langit ketujuh bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita itu cuma berbisik, Ilahi ilaika ufawwidu amri, ya Allah, hanya kepadamu lah aku serahkan segala urusanmu. Dan cuma gitu doang. Mungkin teman di sebelah kita juga nggak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka Allah SWT akan bergetar. Subhanallah kan ya? Subhanallah. Jadi jangan bersuudzon. Mari bersuudzon, jangan bersuudzon. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, di sana berbunyi, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu enggak lihat apa-apa yang ada di jisim kalian, tubuh. Ajsam itu penjelasannya tubuh. Jadi mulai dari mata, kaki, tangan, itu yang secara zahir itu ajsam. Allah enggak lihat itu yang itu. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Allah enggak lihat kepada rupa kalian, penampilan kalian. Jadi kita cantik nih, berdandan pakai bedak berapa ya? Menor. Nah, itu Allah enggak lihat tuh kayak gitu tuh. Tapi Allah melihat hati kita, ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Rasul bersabda lagi nih, Ala wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa sesungguhnya dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kulluhu, apabila baik segumpal daging tersebut maka baiklah jasad orang tersebut. Wa idza fasada jasadu kulluhu, dan apabila buruk
segumpal daging tersebut, maka buruklah perilaku dan jasad orang tersebut. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan segumpal daging itu? Hati. Ala wahiyya al-qalbu, dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi berhati-hatilah dengan hati. Bila kita tidak berhati-hati dengan hati, maka Allah mewanti-wanti bahwa rasanya neraka dan api panasnya neraka itu adalah nyeri gitu ya. Kan nyeri gitu. Jadi kita berhati-hati dengan hati. Takbir. Nah, gitu. Terus kita kembali lagi nih kepada hati nih. Kita harus yakin nih, harus yakin sama Allah. Kenapa harus yakin? Kan tadi kita lagi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kemudian tersebut dalam sebuah manduman juga kan yang kita udah familiar nih. Yuk sama-sama bisa ikutin ya. Idil fatahas ba'di qadiru bi wa qurban yadakin lam yadati. Idil fatahas ba'di qadiru bi wa qurban yadakin lam yadati. Ada yang tahu apa artinya? Karena Arif seorang santri-santria kalau ngitung keyakinan kuatna maka bakal diangkat derajatnya atas santri-santria. Keyakinan jadi bertumbuh kepada keyakinan dan sareng sabar-sabar santri jeung santria anu tegaduh keyakinan yang tidak punya keyakinan lebih khusus keyakinan kepada Allah maka tidak akan manfaat hidup itu jalmi. Betul. Dan dosa itu merupakan dosa yang kadang-kadang tidak terasa. Kadang-kadang tidak kita sadari, betul? Betul. Gitu ya. Berprasangka buruk itu kita lakukan tidak sengaja, gitu kan? Tidak terasa, tapi itu merupakan dosa. Maka dari itu, biar kita terhapus dosa, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kata para sahabat, apa? Tikrar fil lisan, wa ditikrar fil lisan dan ditekadkan dalam hati. Itu berdoa, doanya apa? Yang ya Allah aja ya. Yuk sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah li husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah li husnil khatimah. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Al insanu makanun lil khata'i wan nisyan, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya ini kan masih biasa aja ya, orang biasa. Ya enggak apa-apa, tapi insyaallah yang apa dikatakan bermanfaat gitu. Amin. Sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.